Oke, selamat siang ya semuanya. Jadi kita mau karena banyak pertanyaan tentang mobil mogok ya. Jadi kita pengen bikin video. Ini agak gelap ya. Ini aja berarti, soalnya tadi di dalam mobilnya gelap. Jadi pakai mobil tempur saya aja. Jadi cara ngecek misalkan awal mobil itu mogok ya, makanya harus dipahami mogoknya itu seperti apa ya. Kadang-kadang mogok itu nggak bisa starter, ada lagi yang di starter mau cekek mau tapi nggak hidup, itu sama mogok juga ya. Makanya kita suka nanya di starter mau nggak, mau atau tidak mau ya, itu harus jelas ya, soalnya beranalisanya nggak melebar-melebar gitu. Kalau misalnya mobil saya mogok, paling kan gini, cek apinya, cek bensinnya gitu, padahal mogok itu nggak bisa starter ya, nggak perlu cek pengapian kan starternya nggak mau ya. Jadi saya coba lebih sederhana seperti ini ya. Dan mobilnya yang kebanyakan yang injeksi ya, kalau Pisu jadi kita cari yang injeksi, bukan yang karburator, tapi mirip sih sebenarnya ya. Tapi coba saya ambil contoh mobil ini aja ya. Ini. Jadi pertama kali kita tahu itu mobil mogok, kita pastikan itu mogoknya karena tidak mau starter sama sekali, atau mau starter tapi tidak mau hidup, atau cuma cetek aja, atau cuma cengek lembut lemah gitu. Nah itu harus pasti ya. Contoh kalau misalkan mobilnya sama sekali tidak ada respon starternya, nah itu kita harus cek aki ya, karena akinya bisa habis. Soalnya sering banget itu nggak ada respon katanya, tapi klakson mau ya. Klakson kan ringan ya, kalau starter kan berat. Si klakson cuma nggak lebih dari 50 watt, starter tuh 1000 watt, starter tuh besar, jadi dia kalau klakson kencang belum tentu starter mau ya, seperti itu ya. Jadi karena banyak sekali kalau kita ini akhirnya cuma ganti aki doang gitu ya. Jadi kan sebenarnya ganti aki gampang dilakukan sendiri, tidak susah seperti itu ya, dibanding kalau nanti harus datang mekanik jauh, terus ada biaya kan jadi lebih mahal gitu, belum bolak-balik nanti mungkin cari aki. Itu ya mungkin untuk meminimalkan biaya maksudnya gitu. Aki juga kan bisa disiasati, beli yang copotan kayak punya saya, second gitu aki ini second tapi ya kuat. Ini belum saya rapikan. Ini ngangkat lagi. Ini second, akinya itu bekas ya kan, tapi ada garansi. Jadi kalau rusak ditukar sebulan ya kan, cuma 200.000 kan ditukar. Itu kuat berbulan-bulan lumayan, bisa pernah setahun, pernah 6 bulan, pernah 4 bulan ya. Hoki-hokian aja ya. Mudah-mudahan yang ini kuat lama, karena ini baru berapa bulan tuh, bulan 3 ya, bulan 3 sekarang bulan 5, baru 2 bulan ya, 2 bulan ya, speed. Mudah-mudahan kuat. Nah itu saya balik lagi ke topik. Jadi bisa itu aki kalau suara cuma cengek ngek aki, bisa aki ya seperti ya, atau tidak ada respon sama sekali juga bisa aki. Terus nanti bisa starter kalau cuma kedengeran cetek atau ngek cetek biasanya ya. Kalau cetek itu sebenarnya bisa starter, antara dua aja ya. Kalau yang masalah yang tadi itu antara aki dan starter, jadi harus dua-duanya dicek. Yang paling gampang kan ngecek aki gitu loh maksudnya. Nah tadi kasus satu lagi adalah mau starter tapi dia tidak hidup. Nah itu yang kita mau bahas ya, mau starter tapi tidak mau hidup. Nah itu tidak mau hidup ya. Jadi nanti yang pertama kali dicek adalah lampu ini dulu ya, lampu engine. Nah kita kontak aja gambar engine-nya nyala nggak gitu ya, kita lihat. Nah seperti ini, kita lihat nih nyala kan. Nah ini kan gambarnya nyala ya, gambar indikator engine ini pastikan nyala. Kalau ini nyala berarti kan ECU sudah bekerja ya, istilahnya kayak gitu. ECU sudah ada informasi, sudah dikasih arus lah sama kunci kontak, udah ada strum ya masuk ke ECU mesin. Jadi itu ya, minimal itu. Kalau ini nggak jalan, ini penyebabnya bisa double relay, bisa BSM ya, atau BM34 itu loh kan. Kalau yang model lama ada double relay, tapi kalau yang mobil sekarang adanya BM34 ya.
So itu bisa ya, bisa BM34. Jadi di dalam BM34 ada relay, sama kayak double relay gitu ya. Jadi ini harus pastikan nyala. Kalau itu ini nggak nyala, kita ngubernya ke double relay atau BM34 atau ke ECU-nya sendiri ya, kita ubah itu. Jadi ini harus nyala dulu. Anggap aja ini nyala ya, anggap ini nyala. Kalau ini udah nyala, nah berarti kan kita tinggal ngecek. Sebenarnya sih yang sering masalah itu adalah, yang paling gampang ngecek itu adalah di bensin ya, karena sering banget mobil itu bensinnya nggak naik gitu ya, entah pompanya entah injektornya tidak bekerja gitu. Makanya bisa kita kasih bensin atau disemprotkan bensin di sini lubang throttle ini ya. Beli karburator cleaner. Karburator cleaner itu kan mengandung bensin biar gampang gitu. Kalau bensin kita harus masukin ke dalam botol aqua yang supaya kita bisa nyemprot. Tapi kalau karburator cleaner kan langsung kan cerot gitu kayak baygon. Seperti itu ya. Jadi dia punya tekanan. Jadi bisa masuk ke intake ke sini, ke dalam sini. Kalau udah gitu, coba dihidupkan mobilnya. Kalau mobilnya menyala, itu kita harus ngecek pompa bensin ya kan. Pompa bensin dicek. Pompa bensin rata-rata ada di belakang. Di belakang sini rata-rata kalau Peugeot kan. Kalau 405 STI ada di kolong. SRI di kolong. Tapi kalau 306 dan sebagainya ada di jok ya kan, di joknya dibuka. Oh, jok sebelah sana. Anggap aja di jok lah ya. Harus buka yang sana soalnya. Joknya dibuka, nanti di starter tapi setrumnya itu dicek gitu ya. Strumnya dicek. Ada nggak strumnya lewat? Gitu. Kalau anggap aja strumnya di starter cek, wah ada strumnya. Ngeceknya pakai bohlam ya, pakai bohlam atau pakai beli di tukang material atau toko listrik, beli buat lampu aki ya, obeng aki atau apa sebutannya ya, test pen tapi buat aki bukan buat listrik ya, nggak bisa buat listrik. Jadi yang buat aki itu ada kabelnya, jadi yang satu kasih negatifnya di body ya, bisa di mana aja. Satu lagi colok ke kabel di starter, cek, oh ada ya. Kalau ada berarti pompanya masalah gitu ya, pompanya ganti itu pasti kalau gitu. Kalau strumnya starter ada. Tetapi anggap aja kalau starter itu anggap aja kalau apinya tidak ada ya. Kalau apinya tidak ada, kita nguber ke bisa dari sikring. Pernah kita ngalamin sikringnya bermasalah. Box sikring rata-rata ada di samping aki ya, di sini. Ini box sikring di sini. Nanti ada sikring yang ke pompa. Kalau tidak ada yang putus, bisa kita sikring nomor berapa? Kebanyakan kan gitu nanya. Dicek aja satu-satu semuanya, kan sikring cuma 15 biji, nggak banyak. Dilihat aja, nanti yang putus ganti. Kalau misalkan tidak ada yang putus, berarti memang masalahnya di sini yang rusak. BM34-nya rusak ya. Ya coba dipinjamkan ya atau diganti gitu ya. Itu untuk bensin. Nah, anggap aja kalau sekarang itu si bensin, anggap aja kalau si bensin itu tidak masalah, bensin ada kok gitu kan, pompanya nyala, terus di injektor juga keluar bensin ya kan. Injektor bisa dicek itu ya, agak susah sih ngecek injektor ya, harus diangkat injektornya, dia keluar nggak bensinnya gitu kan. Tapi dengan cara tadi, dengan kita kasih karburator cleaner, itu salah satu pengecekan ya, apakah injektornya jalan apa enggak sebenarnya. Yang tadi pertama itu yang saya suruh kasih karburator cleaner. Misalkan anggap aja sistem bahan bakarnya tidak masalah, misalkan tidak masalah, bensin ada, disemprot tidak mau hidup ya kan, baru ngecek ke koil di mana sih koil. Nah, kita lihat di sini. Nah ini koil nih, rata-rata mirip-mirip gini ya tiap mobil koil. Ini koilnya diangkat nih kan, rata-rata bautnya juga 2. Kalau 306 ada 4 sih di pinggir sini koilnya. Kalau 406 juga di pinggir. Kalau 406 di sini, 206 di sini, 207 di sini. Ini diangkat ya. Kalau SRI di sini, SRI di samping juga sama kayak 306. Ini diangkat. Tiap businya dikasih tiap lubang businya di lubang sini dikasih itu ya, dikasih busi gitu ya, kasih busi tapi tempelkan atau dikasih negatif semua businya, dikasih negatif.
dikasih kabel deh, semuanya dikasih kabel, dikasih negatif ke bodi atau ke aki negatif, baru di starter. Ada nggak apinya? Kan kelihatan di sana starter. Cek ya kan. Kalau dia apinya ada, ya berarti kan dia harusnya mobilnya hidup ya, harusnya gitu. Anggap aja kalau misalnya api ada terus, atau api tidak ada dulu. Oke, kalau api tidak ada juga dia nggak mungkin koil semuanya rusak kan. Ini kan ada 2 koil, pasti ini memang tidak ada arus ke sini. Negatif koilnya ada di ecu yang ini ya. Kalau di 207 nih ecunya ya, cobalah dibersihkan aja dulu soketnya gitu ya. Kalau ngelepas aki ya tunggu 3 menit dulu, dilepas ini ya, coba bersihkan. Karena si api juga positifnya dari sini ya kan. Kita juga bisa ngecek sebenarnya pas di kontak itu positifnya ada nggak di kontak sini. Kan ada kabel nih, ini kabelnya ada banyak, ini ada 6. Kalau 405 ada 3 atau 4. Dicek aja, dicolok ya, di kontak ada nggak, atau di starter positifnya ya kan. Kalau ada ya berarti tidak masalah dengan box ini, box kring apa BM34 tidak masalah. Ada kok, berarti ini masalahnya ada di ecu mesin. Nah kalau ecu mesin, kalau ini tidak dikasih negatif sama ecu mesin, berarti kemungkinan ecu mesinnya ngelok gitu ya, ngelok ecunya, bisa ngelok. Jadi kalau ngelok ya harus dibetulkan ecunya, atau diprogram ulang kan bisa, dikasih kode, nanti dimasuk PPS, dimasukin kodenya, atau dibaca dulu di PPS status immobilisernya. Di situ ada locked atau unlock gitu kan, bisa kelihatan. Jadi statusnya kelihatan, dibaca dulu. Kalau locked ya harus dimasukin kode gitu ya. Kalau nggak ada kodenya ya itu yang biasanya harus dikirim ecunya untuk dibuka unlock. Itu ya, mungkin bisa dipahami sampai sini. Kalau misalkan api ada, bensin ada gitu, normal nih, api ada, bensin juga muncrat ada, kan kita sudah cek pakai carburetor cleaner ya. Anggap aja itu ada bensinnya, tapi tetap tidak mau hidup. Bisa dari timing belnya putus nih ya, karena sering kejadian juga, pernah kejadian timing belnya putus juga, dia nggak akan hidup mobilnya ya, seperti itu ya. Jadi bisa timing belnya. Tadi saya kelewat satu adalah kalau apinya nggak ada, itu kita bisa cek CKP ya. Kalau CKP karena dia sangat vital untuk informasi ke ecu, dia akan tentang pengapian ya. Jadi dia pengapian itu ada informasi ini dari CKP. CKP itu adanya di bawah di transmisi. Saya nggak bisa buka karena ada ini sama ya, tapi biasanya di flywheel, pokoknya dicari aja sekitar flywheel, di atas transmisi sekitar flywheel itu pasti ada CKP. CKP itu engine speed sensor ya, untuk mengatur putaran dari mesin, untuk mensensor putaran dari mesin. Itu ya, mungkin bisa dipahami sampai situ kesimpulannya biar nggak terlalu panjang. Kalau mobil ini tidak bisa starter sama sekali, bisa aki, bisa starter, itu yang pertama ya kan. Tapi bisa starter tapi nggak bisa hidup ya, kita harus cek bensin sama api ya kan, seperti itu. Tentunya yang indikator engine dilihat dulu ya, dia harus nyala dulu indikator engine-nya. Kalau nanti cek bensinnya disemprot pakai block cleaner, atau businya dicek, dikasih busi ya, nanti mana yang tidak ada. Nanti kan tadi sudah saya jelasin, kalau ini tidak ada, kalau ini tidak ada, apa yang harus dilakukan gitu. Terus ini juga timing bell juga pengaruh ya. Kalau pengapian ada, bensin ada tapi tidak mau hidup, ini timing bellnya putus, bisa seperti itu. Mungkin bisa dimengerti, mungkin saya juga nggak tahu mengerti atau enggak, tapi intinya mungkin sedikit lah bisa dipahami ya. Kayak tadi kalau mogoknya tidak bisa di starter ya, starternya uber sama akinya gitu, jangan mesinnya. Tidak bisa starter kok, kalau bisa di starter baru mesinnya yang di uber ya. Itu dulu, terima kasih sudah nonton, karena banyak banget pertanyaan ini jadi saya harus bikin ya. Mudah-mudahan ini ada gunanya. Sampai jumpa lagi di video-video Kamil Motor berikutnya ya.